Takbir. Allahu Akbar. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan segala rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya, segala karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid ini, di masjid Muhadarah ini tanpa suatu halangan apapun. Kemudian kedua kalinya salawat beriringi salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa, yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dari awal perjuangannya, yaitu dengan dakwah secara diam-diam, kemudian turun ayat, kemudian dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan, dan yang mana ketika dakwah beliau sedang terang-terangan itu, maka beliau mendapatkan ujian yang sangat besar sekali, seperti beliau dilempari kotoran muntah, terus dilempari batu dan lain sebagainya. Maka kita patut bersyukur menjadi umatnya beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Ya, di sini saya akan insyaallah saya akan membahas tentang nafsu kita. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah suatu keinginan, yang mana keinginan itu pasti condong kepada sebuah keburukan, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya bahwa nafsu itu pasti akan menjerumuskan ke dalam sebuah kejahatan atau keburukan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu apa? Nafsu yang senantiasa menunjukkan kepada kebaikan, atau nafsu yang selalu menginginkan diri kita itu untuk berbuat kebaikan atau ibadah. Kemudian ya, nafsu mutmainnah itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang. Maka ini yang dimaksud dengan nafsu yang tenang, yang mana nafsu itu selalu menunjukkan kita kepada ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian yang kedua, ada nafsu yang namanya nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Yaitu nafsu yang gerakannya itu nggak jelas atau berbolak-balik arahnya. Ya seperti contoh,
ketika kita berbuat kebaikan, maka kita itu setiap berbuat kebaikan maka tidak istiqomah, pasti setelah berbuat kebaikan pasti berbuat kejahatan dan kemudian berputar-putar lagi sampai hingga akhir. Nah, ini yang kebanyakan manusia itu memiliki nafsu yang lawamah, yaitu apa? Nafsu yang senantiasa bergejolak atau tidak tenang. Nah, pembagian nafsu yang terakhir yaitu ada nafsu yang namanya nafsu amar bisu. Nah, ini nafsu yang paling buruk, yaitu apa? Nafsu yang senantiasa menunjukkan kepada keburukan. Seperti contoh ketika kita sedang di kamar mandi, ya pertama-tama itu sebelum di luar kamar mandi itu hasrat kita itu hanya untuk kencing, hanya untuk berak, hanya untuk mandi dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ketika kita di kamar mandi itu nafsu itu selalu membisikkan kita ke dalam sebuah kejahatan. Ya seperti contoh yang sudah kita ketahui. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu cerita yang mana ketika dulu Allah itu menciptakan sebuah akal dan nafsu, maka keduanya itu ditanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu akal. Akal itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, siapa aku yang dimaksud Allah dan siapa kamu? Kemudian akal itu menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Kemudian yang kedua yaitu nafsu. Nah, si nafsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan sama, siapa aku dan siapa kamu? Tetapi apa? Nafsu ini malah menjawab dengan pertanyaan yang sangat bahasanya kita tuh durhaka atau nggak tahu diri. Jawabnya malah aku ya aku, kamu ya kamu. Nah itu mah jawab pada Allah itu malah gitu. Nah kemudian nafsu itu diazab dengan dimasukkan ke dalam neraka jahim selama 1000 tahun lamanya. Nah setelah 1000 tahun lamanya nafsu itu dikeluarkan dan kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama. Tetapi apa? Karena bandulnya si nafsu, karena lawatnya si nafsu itu masih menjawab pertanyaan, masih menjawab dengan jawaban yang sama. Anta, yo anak-anak, jawabnya gitu. Nah kemudian Allah mengajaknya lagi dengan memasukkan ia ke dalam neraka yang sangat dingin, yang dinginnya itu melebihi dinginnya di dunia. Yo sama selama 1000 tahun juga. Nah tapi apa? Setelah 1000 tahun nafsu itu dikeluarkan dan kemudian ditanya lagi, ya masih sama, nggak kapok, si nafsu itu masih jawab, kamu ya kamu, aku ya aku. Kemudian apa? Allah itu mengajak dengan mengurung si nafsu itu di tempat kurungan yang sangat pengap, gelap, dan si nafsu itu tidak dikasih makan, minum, dan nafas. Nah, hukuman Allah yang terakhir ini tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 1 tahun kurang. Tapi awas, si nafsu itu sudah minta dikeluarkan, ibaratnya sudah kapok. Dan setelah dikeluarkan, si nafsu itu baru menjawab, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil ibrah, yaitu bahwa nafsu itu sangat, ya kalau kita bahasakan itu sangat enak sekali kalau kita melakukannya. Tapi setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa di diri kita itu rasa menyesal. Ya, karena nafsu yang benar itu adalah nafsu yang selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi, sebagaimana disampaikan oleh beliau di dalam hadisnya yang artinya berbunyi, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian kecuali jika hawa nafsunya itu mengikuti apa yang telah aku atau Nabi Muhammad itu bawa. Ya mungkin itu sekian nasihat atau kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang biasa mohon maaf. Dari kultum tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita itu tidak perlu menyesali kenapa sih kita itu diciptakan memiliki hawa nafsu, sedangkan tidak seperti malaikat
yang mana mereka itu hanya bisa beribadah, bertasbih dan lain sebagainya tanpa adanya nafsu. Tapi apa? Dengan nafsu itu kita dapat menjadi mulia melebihi malaikat, bahkan kita dapat menjadi rendah melebihi rendahnya iblis. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada mini jawab mini lakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.